Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, hari ini di pertemuan perdana ya, di mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi akuatik, yang dimana mata kuliah ini, kalau yang sebelum-sebelumnya dengan kurikulum lama itu dasar-dasar mikrobiologi. Sekarang berubah menjadi dasar-dasar mikrobiologi akuatik. Jadi ada penambahan akuatik ya. Jadi seperti biasa pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang kontrak belajar ya atau perkuliahan sebelum kita memulai pada pertemuan berikutnya 2, 3 dan seterusnya. Jadi pertemuan pertama nanti saya akan sampaikan kontrak belajar, dan kedua nanti saya akan memberikan materi ya. Materinya nanti berkaitan dengan pengantar saja. Yang pertama berkaitan dengan pengertian mikrobiologi ya, kemudian pentingnya mempelajari mikrobiologi, dan yang ketiga nanti ruang lingkup mikrobiologi. Jadi 3 pembahasan. Untuk itu saya akan memperlihatkan ya slide-nya sebagai perkenalan ya dalam mata kuliah ini. Nah, ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi ini dasar-dasar mikrobiologi akuatik ya. Nah, kalau teman-teman mahasiswa lihat ini ya, nama mata kuliahnya dengan bobot SKS-nya 3 SKS, 2 teori dan 1 praktikum. Kemudian ini pada semester 3 dan perkuliahan kita nanti menggunakan Zoom, Bell ya, dan aplikasi yang lainnya untuk ujian ataupun pengembangan dari kuliah ini. Ada menggunakan Kahoot, bisa juga Mentimeter ya, kemudian ada juga Slido dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, dosen pengampunya ada Pak Jimmy Cahyadi ya, selaku koordinator mata kuliah ini, kemudian nanti ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Kartina SPD ya, MSc. Dan ini deskripsi dari mata kuliah mikrobiologi akuatik ya, di mana bahwa mikrobiologi akuatik ini itu ruang lingkup mata kuliahnya adalah tentang bakteriologi ya, atau bakteri, atau ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Ada mikologi, ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur, dan ada virologi. Jadi ini ruang lingkupnya, pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di mikrobiologi akuatik ini. Nah, setelah mahasiswa mempelajari ini, itu diharapkan mendapatkan pengetahuan ya tentang apa? Tentang ya pertama pengertian mikrobiologi, ruang lingkup mikrobiologi, sejarahnya, perkembangan mikrobiologi ya dalam kehidupan ya. Kemudian juga nantinya mahasiswa itu mampu mempraktekkan, karena di dalamnya nanti kita ada praktek berkaitan dengan isolasi ya bakteri yang misalkan nanti kita ambil dari ikan, kemudian kita isolasi. Dan nanti kita akan praktikum di akhir ya. Dan yang nantinya dari metode mikrobiologi ini yang kita lakukan di dalam laboratorium, kemudian mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan ya di masyarakat. Nah, khususnya nanti kalau di akhir di semester 7 atau 8 kalau sudah ambil skripsi, ini bisa digunakan ya ketika penelitiannya mengarah pada mikrobiologi. Kemudian strategi yang dilakukan untuk mencapai tadi harapannya ya, maka perkuliahan ini dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus ya. Sinkronus ini atau tatap muka melalui Zoom ya, diskusi ya, dan pemecahan masalah menggunakan WA, bisa juga Google Classroom, bisa Bell ya, LSM yang ada, LMS ya yang ada di UBT, yaitu Bell, Borneo e-Learning dan lain-lain. Kemudian materi kuliah dan bahan bacaan bisa didapatkan melalui internet
jurnal maupun buku-buku referensi selain dari PowerPoint yang akan saya berikan ya. Nah, materi-materi nanti di dalam mata kuliah ini juga yang tertuang di RPS ya, yang sudah diupload di BEL ya, Borneo Learning, itu nanti mahasiswa bisa lihat materinya apa saja. Di sini garis besarnya yaitu nanti di hari pertama ini kita akan mempelajari tentang pengertian ya, kemudian pentingnya mempelajari mikrobiologi dan ruang lingkupnya. Nanti di pertemuan berikutnya ada sejarah ya, perkembangan mikrobiologi, kemudian ada mempelajari sel ya, khususnya sel mikrobia, kemudian ada pertumbuhan, klasifikasi, metode mikrobiologi, dan serta peranan mikrobiologi di dalam dunia periklanan, khususnya di dalam aquaculture. Misalkan apa? Misalkan mengenai probiotik dan juga mengenai bioflok ya, bagaimana budidaya bioflok yang dilakukan. Nah, kriteria atau standar penilaiannya seperti biasa sama dengan yang lain, yaitu penetapan nilainya di secara keseluruhan itu tugas 30%, UTS 30%, atau PTS ya. Kemudian UAS atau PAS ya, penilaian akhir semester itu 40%, dan bobotnya seperti ini. Nah, sama dengan semester-semester lalu ya, semester 2, semester 1. Ini kita hanya pengulangan saja. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan ya berkaitan dengan kontrak belajar ini, termasuk juga praktikumnya nanti ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahannya ya. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Pak, mengenai kan itu ada perkuliahan itu tentang Asinkronus ya. Iya, ada 2 tuh Pak. Jadi itu absennya bagaimana Pak? Ada 2 macam juga ya Pak? Iya. Kalau yang sinkronus artinya tatap maya ya. Tatap maya artinya kita seperti ini, bertatap muka tetapi melalui daring ya. Nah, yang asinkronus berarti kita tidak melalui Zoom, tapi kita hanya melalui LMS saja, misalkan melalui BEL. Nanti saya akan share materi, kemudian ada video, kemudian ada tugas. Nah, itu yang dimaksud dengan asinkronus. Jadi kita tidak bertatap muka ya, atau bertatap maya. Nah, sehingga perkuliahan ini berkaitan dengan dua hal tadi ya, sinkronus dan asinkronus. Oke, pertanyaan yang bagus tadi. Kemudian yang berikutnya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung ke tadi ya, materinya. Atau ada yang sudah tahu apa itu mikrobiologi? Saya Pak. Ya, silakan Widya. Mikrobiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikroba atau organisme terkecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Oke, yang tidak dapat dilihat oleh mata ya. Jadi organisme kecil. Kalau yang lainnya, ya ini sudah bagus nih. Yang lain? Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin saya menambahkan sedikit Pak. Ya, silakan. Mungkin mikrobiologi itu ilmu mempelajari tentang mikroba yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata, harus dilihat dengan menggunakan alat mikroskop, Pak. Oke, penambahannya menggunakan alat mikroskop ya. Oke, jadi ini sampai sini sudah agak paham sebenarnya. Berarti mikro ya, dari kata mikro yang artinya kecil, dan biologi kan artinya makhluk hidup ya. Dan logos artinya ilmu, berarti ilmu yang belajar tentang makhluk hidup yang berukuran kecil. Itu pengertian yang sangat sederhana ya dari kata mikrobiologi itu. Tapi kalau kita bahas sebenarnya pengertiannya itu bisa berkembang ya, pengertian dari dasar-dasar mikrobiologi ya. Apa itu mikrobiologi?
Jadi kalau di dalam referensi itu bisa banyak, bukan banyak, ada beberapa pengertian ya tentang mikrobiologi. Yang pertama misalkan ada yang mengatakan mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil ya, tadi berkaitan dengan mikroba, mikroorganisme ya yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya ada yang tidak bisa dengan kasat mata tetapi menggunakan mikroskop. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa mikrobiologi itu ilmu yang mempelajari tentang mikrobia dengan metode atau teknik yang dikenal dengan kultur murni. Kenapa ada metodenya? Berarti untuk mendapatkan bakteri tadi atau mikrobia tadi itu harus ada teknik atau metode yang dilakukan. Nggak mungkin kita bisa lihat sendiri ya. Misalkan kita ambil ikan, lalu kita mau lihat bakterinya ya tinggal bagaimana kan memindahkan dia misalkan ke cawan ke objek kelas lalu dilihat dalam di mikroskop. Nah, baru terlihat bakterinya. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa mikrobiologi itu sendiri itu didefinisikan sebagai semua makhluk hidup yang merupakan objek kajian dari mikrobia. Berarti makhluk hidup semua ini, misalkan manusia. Ya, tetapi objek kajiannya apa? Mikroba. Berarti dalam diri manusia misalkan kita ambil di kulit ya, maka kita baru pindahkan bakterinya, baru kita lihat. Nah, artinya objek kajiannya bisa dari manusia, bisa pula dari hewan. Ya, banyak karena kita di bidang perikanan, maka banyak ya dari ikan yang kita lihat bakterinya kita pindahkan, kemudian dari udang, kepiting, termasuk juga rumput laut. Jadi objek kajiannya itu bisa apa saja, tetapi yang diambil itu adalah mikrobanya atau bakteri, jamur, virus ya dan seterusnya. Termasuk juga pada saat ini ya pandemi. Nah, itu juga bagian dari mikrobiologi ya, virus yang termasuk virus corona ini. Kemudian itu berkaitan dengan pengertian. Selanjutnya berkaitan dengan mengapa ya, ini menjadi sebuah pertanyaan. Oke lah, kita sudah mengetahui apa itu mikrobiologi. Tapi mengapa pentingnya kita mempelajari ini? Kan kalaupun kita sudah tahu bakteri ya untuk apa? Nah, disinilah menjadi pertanyaan bahwa pentingnya kita mempelajari mikrobiologi itu ada dua ya. Yang pertama itu mikrobiologi yang menjadi bagian keuntungan atau yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua nanti mikrobiologi sebagai agen ya penyakit ya atau yang akan menyebarkan penyakit. Jadi dua, karena itu berhubungan langsung dengan manusia. Ya. Manusia bisa memanfaatkan misalkan di sini ya, mikrobiologi dapat memberikan keuntungan bagi manusia misalkan pembuatan nata de coco. Nah, nata de coco ini kan dari fermentasi bakteri sehingga menghasilkan nata de coco bisa dimakan ya campuran es buah ya yang biasa dimakan. Kemudian ada tape, baik tape ketan maupun tape singkong, yaitu kan hasil fermentasi dari bakteri. Kemudian ada roti, ada kecap, ada yogurt, tempe ya dan lain-lain. Itu adalah produk-produk hasil dari mikroorganisme, baik bakteri, jamur ya maupun yang lainnya. Nah, ini yang dapat dimanfaatkan. Kemudian yang kedua itu mikrobiologi yang dapat memberikan kerugian bagi manusia, misalkan sebagai agen ya penyebab penyakit. Nah, misalkan apa? Vibrio. Nah, vibrio ini kan bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan vibriosis. Nah, biasanya penyakitnya ini menyerang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nah, kalau sistem pencernaannya diserang, maka biasanya efeknya adalah muntah-muntah, kemudian juga mengeluarkan feses yang sering ya, atau biasa disebut dengan diare. Nah, itu akibat dari serangan penyakit vibrio. Dari mana asalnya? Biasanya dari makanan-makanan laut ya, misalkan ikan. Nah, kalau dimakan, diolah dengan tidak bersih, itu bisa menyebabkan tadi serangan penyakit vibriosis ya, yang terkena bagian sistem pencernaan. Makanya biasanya ada tuh, di suatu daerah ketika makan hasil laut ya ternyata diare ya, muntah-muntah, akhirnya lesu ya, lemas dan seterusnya.
Bahkan kalau di jurnal atau di referensi itu bisa menyebabkan kematian, ya, khususnya di daerah Jepang dan Korea. Kenapa? Karena mereka di sana itu ya memakannya kan kadang tanpa dimasak, hanya memberikan cuka saja, kemudian masih segar dimakan. Nah, biasanya kan kalau kandungan bakterinya banyak itu bisa menyerang pencernaan. Nah, mengapa bisa menimbulkan kematian? Karena kalau serangannya akut itu ya muntah-muntahnya menjadi sering, kemudian mengeluarkan feses juga menjadi sering, biasanya dehidrasi, ya, lemas sekali. Nah, kalau dehidrasi itu bisa menyebabkan kematian. Nah, inilah mengapa penting kita mempelajari mikrobiologi, karena mikrobiologi ini berhubungan langsung dengan kehidupan. Misalkan apa ya tadi, dia bisa dimanfaatkan oleh manusia dan juga bisa merugikan manusia. Memanfaatkan ya misalkan tadi sebagai bahan pangan, merugikan bisa menyebabkan penyakit. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan ruang lingkup mikrobiologi. Jadi ruang lingkupnya yang akan kita mempelajari dari pertemuan pertama sampai akhir itu setidaknya 3 ini ya. Nah, tentang bakteriologi, mikologi, dan virologi. Apa itu bakteriologi? Berarti dari kata bakterio ya, artinya bakteri, dan logos artinya ilmu. Jadi bakteri ini adalah bakteriologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Berarti nanti bakterinya bakteri apa saja? Banyak nanti yang bisa kita bahas tentang bakteri, mulai dari pengertian bakteri, nanti jenis dan macam-macam bakteri ya. Kemudian bakteri yang bermanfaat dan bakteri yang tidak yang dapat merugikan. Nanti klasifikasinya, bagaimana pertumbuhan bakteri dan seterusnya. Itu yang kita akan bahas, dan itu nanti bisa sampai 3 pertemuan kita membahas tentang bakteriologi ini karena banyak ya. Kemudian ruang lingkup yang kedua ada mikologi atau yang biasa disebut dengan fungi ya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia disebut dengan jamur. Nah, jadi mikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur. Mengapa jamur itu bisa masuk dalam mikrobiologi? Padahal kan ada juga jamur yang besar ya. Nah, misalkan jamur-jamur yang terdapat di hutan yang tumbuh pada bagian batang ya, nah, batang dari pohon tadi ya. Kemudian ada juga yang kecil yang di tanah yang bisa tumbuh. Nah, padahal dia bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, kenapa dia masuk dalam mikrobiologi? Nanti kita akan jelaskan juga. Tapi salah satu yang menjadikannya mikrobiologi mikologi ini masuk di dalam mikrobiologi karena hanya beberapa jenis saja yang makro. Dan makro itu ternyata kalau kita lihat dari strukturnya itu ada bentukan hifa ya, hifa yang membentuk untuk menjadikan jamur ini menjadi besar ya. Nah, padahal dia bagian dari ukuran juga ada yang ukurannya kecil. Jadi itu bagian dari mikologi ya. Dan bahkan seperti halnya kalau kita mempelajari plankton ya. Plankton itu kan ada ubur-ubur ya. Karena pengertiannya itu organisme yang melayang di perairan yang tidak mampu melawan arus ya. Nah, kebanyakan itu kan kecil, tapi kalau ubur-ubur itu kan besar. Karena dia tidak bisa melawan arus, maka dia dimasukkan dalam plankton. Seperti itu juga mikologi ya. Ada jamur yang besar, ada jamur yang memang harus dengan menggunakan mikroskop ya. Kemudian ruang lingkup yang ketiga yang akan kita bahas itu juga berkaitan dengan virologi ya, ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, apalagi yang hari ini ya, virus itu menjadi pandemi ya, khususnya virus corona ini ya, yang di akhir ini mudah-mudahan sudah reda dan kita bisa melanjutkan dengan tatap muka ya, karena mungkin sudah hampir jenuh juga ya, hampir 2 tahun kita belajar daring ya. Nah, semoga nanti bisa bertatap maya. Nah, virologi ini nanti kita akan bahas juga tentang virus. Nah, virus itu
ternyata ada juga nanti virus yang bisa dimanfaatkan, ada juga virus yang bisa merugikan. Virus yang bisa bermanfaat yaitu ketika virus itu digunakan menjadi vaksin. Nah, dari mana bentuk vaksin itu nanti ada metodenya untuk bagaimana virus, misalkan ini ya virus corona, itu virusnya dilemahkan ya dengan beberapa metode. Ketika dia lemah nanti akan diperbanyak. Nah, ketika dia diperbanyak nanti bisa menjadi vaksin. Jadi vaksin yang disuntikan ke diri kita itu sebenarnya adalah virus yang sama ya, yang diambil di bagian tubuhnya, kemudian dimasukkan, kemudian nanti disuntikan ke kita. Sehingga sistem imun kita ini mengetahui, oh ketika dia masuk ya, kan sama nih virus corona itu dia masuk, karena sudah virusnya dilemahkan, berarti sistem imun kita bisa melawan dengan baik. Nah, bisa dihancurkan. Nah, jadi ketika nanti virusnya yang di luar, yang betul-betul keras atau ganas itu masuk, berarti sistem imun kita sudah punya memori untuk melawan dari virus tadi. Nah, sehingga disitulah salah satu pentingnya mengapa kita perlu vaksin. Jadi vaksin itu bukan menjadikan kita menjadi negatif ya, tidak positif, tidak, tetap positif, cuma sistem imun kita sudah punya memori untuk bagaimana menyerang dari virus corona tadi, sehingga ya kita bisa tahan. Misalkan ada yang harus bertahan sampai 14 hari, tapi kalau sudah divaksin biasanya ya hanya 2-3 hari virus itu sudah bisa hilang ya, tidak sampai harus 14 hari lagi. Nah, ini ruang lingkup yang akan kita mempelajari ya. Nah, nanti virologi juga kita akan arahkan ke penyakit-penyakit ikan ataupun udang ya, yang khususnya pada virologi. Tapi di sini kita akan bahas hanya dasar mengenai apa itu mikrobiologi ya. Mungkin ini ya yang sementara yang kita bisa bahas. Kemudian jadi ada beberapa hal ya, pengertian dan pentingnya mempelajari mikrobiologi dan juga ruang lingkup mikrobiologi ya. Silahkan dihidupkan dulu videonya ya. Oke, dari penjelasan tadi ya, ada yang mau ditanyakan, ditanggapi? Silahkan. Nanti untuk memperkuat penjelasan tadi, saya akan juga kirimkan video ya yang sudah dibuat, yang juga bisa mahasiswa lihat berulang-ulang ya, sehingga oh ini ya yang dimaksud dengan mikrobiologi, oh ini ya mengapa pentingnya kita mempelajari mikrobiologi, oh ini ya ruang lingkupnya. Jadi organisme-organisme yang berukuran mikro yang kita akan bahas. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak izin bertanya. Silakan, dia nih. Itu Pak mengenai ruang lingkup biologi yang tentang virologi. Virus itu kan Pak tidak memiliki sel gitu Pak. Bagaimana caranya dia menginfeksi manusia atau organisme gitu nah Pak? Oke, ya. Oke, sebenarnya virus bukan tidak memiliki sel ya. Dia ya dirinya kan satu sel, cuma selnya itu hanya memiliki DNA atau RNA saja. Jadi materi genetiknya hanya DNA dan RNA. Sedangkan organela yang lain ya itu nggak punya. Kalau dalam bakteri kan ada plasmidnya, ya ada sitoplasmanya. Nah, tapi kalau dalam virus itu hanya materi genetik, dan materi genetik itu hanya salah satu saja, apakah memiliki DNA ataupun memiliki RNA. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana dia menginfeksi. Jadi perlu kita ketahui, nanti lebih panjang juga dibahas di materi tentang virologi itu ya, tentang virus. Jadi virus ini bisa hidup itu kalau dia menginfeksi hospes atau inangnya ya. Misalkan dia menginfeksi manusia, berarti dia bisa hidup. Nah, ketika dia melayang-layang di udara, ya tidak ada inangnya, maka dia akan mati. Nah, tapi ketika dia sudah menginfeksi manusia kah, hewan kah, ya tumbuhan, maka ada inangnya, berarti dia bisa hidup. Kenapa? Karena dia harus melakukan metabolisme, ya, nah atau perkembangbiakan.
Karena kalau tanpa inang dia tidak bisa melakukan metabolisme, ya tidak bisa melakukan perkembangbiakan. Nah, misalkan kalau dia menginfeksi manusia nih ya, jadi dia setelah menginfeksi manusia dia akan masuk ke bagian sel. Nah, sel itu dia akan menempel dulu dalam sel. Nah, biasanya penginfeksiannya itu ada 5 tahapan ya. Tapi di sini saya akan jelaskan secara langsung saja ya. Jadi ketika dia menempel, maka dia akan mengeluarkan semacam enzim ya untuk melubangi dari dinding sel yang ada pada diri kita ya, pada manusia. Setelah dia melubangi dinding sel tersebut, maka dia akan memasukkan materi genetiknya, apakah DNA ataupun RNA ya. Kalau dia punya DNA berarti DNA-nya yang masuk. Setelah dia masuk, DNA itu akan menuju inti sel atau nukleus, di mana adanya materi genetik DNA dan RNA dari sel kita ya, manusia. Nah, maka dia akan ke sana. Dia masuk di bagian nukleus. Setelah masuk di dalam nukleus, maka dia akan masuk di bagian atau mensisipi di bagian DNA ya. Jadi misalkan DNA kita ini panjang. Nah, dia akan masuk. Nah, jadi dia kalau sudah masuk, dia nanti akan terreplikasi juga, akan melakukan penggandaan. Nah, nanti ya ada gambarnya sebenarnya kalau di di sub bagian dari virologi itu. Nah, jadi mensusupi, kemudian nanti DNA kita itu akan melakukan replikasi penggandaan. Nah, maka DNA dari virus juga itu akan terganda. Nah, kalau tergandakan virus DNA-nya, maka dia akan jadi banyak DNA-nya tuh. Nah, dari DNA itu dia akan membentuk virus-virus baru. Nah, ketika sudah banyak, maka sel kita nanti akan pecah ya. Nah, pecah akan keluar virus-virus lagi tadi ya. Dan virus-virus itu nanti akan menginfeksi sel-sel yang lain lagi. Nah, sehingga ketika kita terserang virus corona ini di hari pertama dan kedua itu biasanya tidak terlalu terdeteksi ya. Karena jumlah virusnya tuh masih sedikit. Tapi di hari atau di hari kedua dan ketiga ini sudah bisa dilihat, oh virusnya sudah banyak nih menginfeksi. Nah, biasanya di situ juga terlihat gejala-gejala, misalkan kalau corona kan mulai dari demamnya, kemudian nanti pilek, batuk dan seterusnya lah. Intinya ke arah sana. Nah, sehingga dia bisa masuk di situ ya, bisa menyerang dan menginfeksi dan menimbulkan penyakit. Jadi dari menempelkan dari satu virus saja tadi menempel pada bagian sel kita, karena virus ini kan sangat kecil ya. Jadi kita menempel, masuk tadi tergandakan juga DNA-nya atau disebut dengan replikasi. Nah, setelah itu baru banyak dan akan keluar dari sel tersebut dan akan menginfeksi sel-sel yang lain. Nah, seperti itu ya. Virus itu menginfeksi manusia ya. Sama juga kalau di hewan-hewan budidaya ya. Mungkin ini penjelasannya secara singkat saja karena kalau via Zoom itu kita yang tidak terlalu banyak ya, paling 30 menit dan ini kita singkat-singkat, dan nanti kalau untuk lebih paham nanti akan di-share juga video pembelajarannya tentang materi ini. Mungkin terima kasih ya atas kehadiran mahasiswa sekalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Pesan saya seperti biasa ya, jaga kesehatan karena masih pandemi ya. Jadi keluar dengan seperlunya dan seterusnya ya. Saya tutup dan saya akhiri. Untuk selanjutnya kalau ada yang ingin didiskusikan bisa melalui WA ya, WA group ditanyakan, kemudian nanti bisa menggunakan yang lain juga bisa ya. Nanti kita bisa diskusikan di situ. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.